Oke, baik. Selamat berjumpa kembali dengan channel Musa Asy'ari. Perbincangan kritis dan filosofis kita kali ini akan membedah dan akan mengupas secara hakiki, ya, substantif dan perspektif filosofis salah satu ritual yang ada di dalam agama Islam di bulan haji ini, yaitu Idul Adha. Kita sama-sama tahu biasanya ada sebuah ajaran tentang bagaimana Ibrahim melakukan pengorbanan terhadap putra tercintanya, dan itu menjadi inspirasi. Nah, kira-kira Prof, intisari secara filosofis, hikmah terdalam dari ritual kurban itu seperti apa sebetulnya? Ya, ritual kurban itu bermakna simbolik. Karena sebenarnya bukan Ibrahim atau Ishak ataupun yang lainnya yang dikorbankan, tidak. Dia hanya pengganti dari sebuah kecintaan. Jadi orang harus mengorbankan kecintaannya di dalam hidup itu. Digambarkan dengan kecintaan terhadap orang itu disublimasi, disimbolisasikan dari kecintaan kepada apa saja di dalam hidup ini yang harus dikorbankan. Jadi kecintaan itu bukan segala-galanya dan tidak boleh mengorbankan semuanya. Jadi itu maknanya simbolik. Berarti maknanya sebetulnya simbolik ya, Prof. Dan itu cinta terhadap apa saja, termasuk harta benda, kekuasaan. Iya. Yep. Itu harus dikorbankan dalam hidup. Untuk apa? Untuk umat manusia yang hidupnya memerlukan pembebasan, memerlukan kehidupan yang lebih layak. Dan ini semua yang berhak untuk menerima korban itu. Korban kan bukan hanya untuk dinikmati diri sendiri, tapi pada semua orang yang masih kekurangan. Menarik sekali pernyataan bahwa ritual korban sebetulnya simbolik. Makna terdalamnya adalah pembebasan dari kecintaan terhadap apa saja, kekuasaan, harta benda, status sosial, dan lain-lain. Anak-anak juga. Anak-anak juga. Karena anak-anak itu juga menjadi fitnah. Jangan dikira kalau kamu punya anak itu hanya akan mendapatkan pahala saja, tapi juga Anda mendapatkan dosa. Banyak sekali orang-orang tuh yang berdosa karena anak-anak yang nggak terdidik. Siapa yang menanggung dosa mereka? Mereka sendiri kan juga orang tuanya, juga orang-orang yang mencintainya. Oke, makna dalam seperti ini, Prof, gimana supaya bisa dipahami umat sehingga tidak terjebak ritual korban itu hanya persoalan simbolik? Gimana supaya ada pemahaman begitu? Kita ini kan tidak bisa akan membuat semua orang seperti ini, kan nggak bisa. Itu kan namanya pemutlakan dirinya sendiri, nggak bisa. Memang pendapat ini boleh saja itu benar, tapi bagi orang yang berbeda juga salah. Jangan kita mengklaim dirinya bahwa kebenaran itu mutlak bisa dimiliki dengan orang. Ya biarkan saja berdialektika. Oke. Jangan menganggap bahwa kebenarannya itu hanya dirinya. Itu rusak semua kehidupan itu. Berarti ini bagian dari warna-warni cara memahami sebuah fenomena ya, Prof, ya, termasuk ritual ini. Biar berdialektika secara terus-menerus seperti itu ya. Tentang makna-makna seperti kan ini. Gitu. Masa orang mau disatukan semua agama warnanya sama. Nah terus piye? Jalan menuju Tuhan itu kan banyak. Beragam, ya. Itu banyak jalannya, banyak ragamnya, dan tidak bisa dianggap bahwa inilah yang paling mutlak benar. Ini mungkin benar, tapi juga bisa nggak benar buat orang lain. Baik, begitulah pemirsa pemaknaan secara mendalam filosofis, walaupun ini bagian dari dialektika terhadap ritual korban yang selama ini dijalani secara rutin umat Islam di dunia, bahkan bahwa makna korban yang terdalam adalah kemampuan untuk membebaskan diri dari kecintaan terhadap apa saja untuk tujuan kebersamaan. Korban itu untuk kehidupan bersama.
Terima kasih bersama channel Musa Asy'ari. Sampai jumpa.